Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat genetika rezeki dimanapun berada, alhamdulillah luar biasa siang ini Allah memberi kesempatan kepada kita dengan berbadan sehat, punya kesadaran diri, kemudian kita juga berada di majelis ilmu. Sungguh ini nikmat yang tidak bisa kita pungkiri bahwa inilah uh, termasuk nikmat yang tinggi. Sahabat semua, perkenalkan saya Solver Denia, bisa dipanggil juga. Uh, saya mengisi Zoom ini dari Bandung karena saya berdomisili di Bandung, dan terima kasih jazakillah khair kepada Teh Dewi. Teh Dewi berasal dari Aceh, jomblo. Langsung. Jadi kalau dibandingkan perkenalannya gitu ya. Uh, Asalnya dari mana, domisilinya di mana, profesinya apa, sudah menikah atau belum, pernah menikah atau seperti apa statusnya sekarang. Saya sendiri sudah menikah dengan 6 orang anak dan saat ini berkegiatan di Solver Pendidik, dan itu berbasis TV tentu saja kalau kita bicara tentang Solver ya. Nah, pertemuan kita hari ini kurang lebih kita akan sampai pukul 17.00, tetapi yang lebih bermakna adalah bahwa pertemuan kita hari ini bukanlah pertemuan kita yang sejenak di seminar ini, tetapi kita akan terus bersilaturahim dengan diskusi-diskusi kita untuk 6 bulan ke depan. Ya, jadi hari ini pun tak perlu kita kejar sampai benar-benar memahami materi ini, tetapi kita lakukan secara bertahap karena hari ini itu kita mengenal ilmu baru, konsep baru, kemudian kita juga mengenal teman baru, dan pada akhirnya pertemuan hari ini akan mengantarkan kita kepada interaksi aktif kita di 6 bulan ke depan atau juga bisa lebih. Nah, kita akan lakukan ini seminar secara berkala. Rencana kita itu setiap 1 bulan sekali, dan insya Allah angkatan hari ini itu menjadi angkatan pertama pranikah untuk genetika rezeki, dan nanti akan menjadi senior ya di pranikah genetika rezeki. Dan saya berharap nanti teman-teman akan terus bisa berproses sampai akhirnya bisa memberikan materi ini juga kepada yang lain. Oke, belum banyak yang memperkenalkan diri tadi ya, saya lihat di grup. Silahkan untuk peserta lainnya agar kita saling mengenal. Silahkan untuk bisa menuliskan data yang sudah dibuat oleh admin kita. Nah, untuk materi ini sudah di-share ya di grup ya. Saya baru masuk grupnya jadi tidak mengikuti. Sudah di-share kah? Sudah tadi? Belum ya, belum di-share. Oke, fokus dulu ke layar kita. Nanti materinya akan di-share di grup. Nah, oke, silakan yang ada Teh Putri Permatasari. Dari mana Teh? Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, saya dari Cirebon, Solver Denia. PG-nya apa? Sudah tahu? Sudah, saya feeling extrovert. Masya Allah. Dari Cirebon ya? Iya, tapi aslinya sih Jawa Timur. Bentar lagi. Aslinya Jawa Timur. Jadi kita iya. nih sudah merantau-merantau ya kayaknya di sini ya? Iya, saya pernah merantau di Jakarta, Bandung, Cirebon yang terakhir. Luar biasa. Oke, boleh perkenalan lebih lanjut lagi kalau tidak keberatan untuk dibagi. Maaf, lagi ngisi.
Iya, Profesinya apa? kalau saya eh, ibu rumah tangga, cuman sambil terima pesanan kue. Jadi saya tuh ternyata saya tuh masih ada sedikit darah seni dari ayah saya yang memang belum pernah dites tapi sudah eh, meninggal. Itu ayah saya itu seniman, jadi bisa melukis dan saya jadi bisa membuat bentuk-bentuk karakter untuk di kue. Jadi sekarang saya di rumah sambil bikin kue. Kemudian saya punya 2 anak, sudah dites, itu semuanya kebetulan thinking introvert semua. Jadi seperti bapaknya juga thinking introvert. Seperti itu. Jadi memang waktu saya pertama kali dikenalkan tentang Steven tuh oleh sahabat saya, dia tuh adik kelas di kuliah. Saya bilang, saya waktu punya anak saya itu masih belum TK, saya ingin tes anak saya itu sidik jari. Karena saya tuh dulu ngerasanya salah memilih jurusan, jadi apa-apa itu ngikut apa kata orang tua. Kebetulan ibu saya tuh kalau melihat dari yang terlihat, maksudnya itu karena saya juga baca bukunya, sepertinya ibu saya itu sensing extrovert. Kalau ayah saya sih intuiting, cuma saya nggak tahu intuitingnya apa, tapi karena darah seninya kental banget. Nah, itu eh, semuanya itu diatur sama ibu saya. Kalau ayah saya memang orangnya membebaskan. Jadi saya ngerasa itu semuanya nggak sesuai dengan keinginan. Seperti saya dulu pengen kuliah kedokteran, nggak boleh. Sekolah psikologi buat apa jadi psikolog? Saya pengen belajar melukis aja dulu nggak boleh. Menggambar, melukis gitu nggak boleh. Katanya buat apa? Katanya itu nggak akan menjadikan apa sih istilahnya uang tuh nggak jadi uang banyak, kata ibu saya begitu. Jadi saya mikir begitu punya anak, saya mikir anak saya jangan sampai salah jurusan seperti saya gitu. Makanya saya ceritakan ke teman saya itu karena waktu kuliah juga kita suka banyak cerita. Terus ternyata sahabat saya itu dia itu sudah apa ya yang kalau di Steven tuh sudah boleh ngetes tuh. Jadi sudah punya sertifikasinya gitu. Maksudnya itu sudah kebetulan suami istri itu sudah, cuman posisinya sekarang di Purwokerto gitu. Namanya itu Octani Fungsiana, mungkin Solverdenia pernah dengar. Nah itu. Nah kemudian dites lah itu anak-anak saya dan saya ikut maksudnya tuh orang tuanya juga ikut. Nah dari situ saya paham begitu. Memang sih waktu itu teman saya harusnya Mbak Putri ini loh apa ikut jadi maksudnya tuh yaitu apa gabung di Steven harusnya tuh. Cuman sama suami tuh nggak dibolehin karena ya saya lihat memang suami saya tuh dengan orang asing itu sangat hati-hati. Biasa karena thinking ya. Jadi ya sudah saya ngikutin apa kata suami lah, intinya seperti itu. Tapi untuk anak-anak sendiri saya jadi bisa berkomunikasi dan bisa mengetahui pola pikir mereka. Misalkan dulu ibu saya itu nggak suka saya pakai warna yang gelap gitu. Misalkan waktu remaja saya tuh pengen warna biru tua atau apa atau hitam gitu tuh nggak boleh. Maksudnya kan kadang-kadang saya pengen warna itu harusnya warna-warna yang ngejreng karena saya baru berpikir sekarang oh iya karena ibu saya kan sensing jadi dia tuh suka banget dengan warna-warna cerah. Sedangkan begitu anak saya thinking, mereka itu suka banget warna hitam, hitam dan itu saya sangat oh ya paham gitu kan. Memang mereka itu sangat nyaman dengan warna hitam. Ya saya boleh nggak pernah saya larang gitu untuk masalah baju maunya hitam, oke gitu nggak masalah. Warna-warna tua nggak apa-apa, yang penting mereka nyaman gitu. Beda kalau eyangnya yaitu ibu saya itu komen warna kok hitam. Ya saya sih cuman diam aja, cuman ya itulah kadang-kadang namanya apa ya genetis ya, kita itu kan nggak bisa maksudnya itu membuat mereka nggak nyaman gitu. Jadi saya pikir itu bisa memahami anak-anak. Untuk masalah sekolah juga begitu. Dulu kan saya pikir wah sekolah alam itu seneng banget ya, menyenangkan. Mungkin karena saya kan orang otak kanan lah istilahnya ya. Jadi kayaknya tuh seneng banget bikin-bikin gitu. Apa bikin keramik, bikin apa itu apa
lukisan atau gambar atau kerajinan itu seneng banget. Tapi saya mikir waktu itu sebelum anak saya dites, apa anak saya nanti cocok gitu kan. Alhamdulillah dengan tes itu ternyata mereka itu darah seninya mungkin ada tapi nggak akan dominan. Jadi saya pikir ya udah berarti ini sekolah yang memang anak-anak ini harus berprestasi, maksudnya bisa mengejar prestasinya. Makanya alhamdulillah sih dengan petunjuk Allah saya sih berdoa apa-apa itu saya dahulukan tuh memang berdoa dulu. Mohon diberi petunjuk untuk anak-anak sekolahnya di mana. Alhamdulillah ada teman yang ngasih tahu gitu ada sekolah bagus, dicoba aja dicek di sana dan ternyata anak saya saya lihat sepertinya anak-anak cocok dan alhamdulillah betul cocok. Basisnya itu Al-Quran. Jadi kok di Jawa Tengah itu ada metode baca Al-Quran namanya Qiraati. Jadi pusatnya di Semarang. Nah ini di Cirebon itu sudah ada. Jadi anak-anak sekolah itu di sekolah di situ, alhamdulillah karena mereka anak thinking, jadi menghafal itu bukan hal yang sulit seperti itu. Jadi begitu mereka keluar dari SD dari situ, Qiraati, kemudian mereka memilih SMP-nya itu di pondok pesantren gitu. Jadi memang karena saya pikir anak thinking itu harus dasarnya kuat ya. Mereka harus fondasi hidupnya itu harus kuat. Jadi harus punya prinsip, harus tahu. Jadi agar kedepannya itu tidak salah melangkah. Setelah itu nanti mau jadi apa, mudah-mudahan sih mereka punya dasar melakukan itu tuh sudah paham gitu. Jadi seperti itu. Kalau kalau dengan suami dulu sebelum saya tes Steven, terus terang bertengkar terus. Luar biasa bertengkarnya lah. Karena saya mikirnya, saya pikir semua orang itu pola pikirnya sama dulu sebelum tahu Steven. Jadi itu berantem setiap hari. Setiap saat bisa, karena suami saya kan nggak tahu tinggi itu. Jadi misalkan seperti ini nggak membuka aib, cuma saya ada mengambil hikmah. Jadi sekarang juga saya paham kalau ketemu pasangan yang ada thinkingnya itu, ya wajar gitu. Jadi saya kemana itu bisa dihitung menit. Misalkan dari kantor ke rumah, dulu kan saya ngantor. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 menit itu dipertanyakan, habis dari mana? Kok belum nyampe rumah gitu. Karena waktu itu posisi suami saya kan di Bandung, saya di Cirebon. Jadi belum ada video call. Jadi adanya cuma telepon atau SMS waktu itu. Jadi suami saya itu sering. Lama Bu Putri? Iya. Usia pernikahan? Saya sih menikah sejak tahun 2005. Tapi berarti sudah berapa ya? Hampir 20 tahun ya, hampir 20. Berarti tahun ini saya ke 19 ya, nanti akhir tahun sih 19. Ya, jadi luar biasa. Jadi Bu Putri ini menaklukkan 3 orang di rumah ya. Iya, dan saya nyaman loh. Kalau dibilang maksudnya itu memang sih waktu enggak, karena sangat-sangat tidak nyaman karena saya pikir yaitu karena saya pikir semua orang itu pola pikirnya sama gitu. Ternyata enggak, ternyata dengan luar biasa ya Bu ya dengan terus saya jadi tahu, jadi saya suka ngeledek akhirnya kan ke suami, misalkan apa gitu, misalkan kayak gitu telat gitu maksudnya tuh kok, tapi saya jadi paham nih kalau saya keluar, jadi saya laporan aja. Jadi kalau sekarang sih sebelum saya keluar rumah, saya izin dulu saya mau ke sini. Begitu di lokasi saya kirim foto. Putri sudah masuk grup genetik rezeki belum? Iya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Siapa yang mengundang Bu Putri? Boleh, masih ingat nggak? Dapat informasinya dari siapa? Mbak Eli. Bu Eli. Berarti udah lumayan lama ya Bu Putri untuk mengenal. Iya, saya di grup feeling apa ya? Itu juga saya sudah gabung. Sudah lama, sudah berapa tahun gitu. Waktu itu yang ngecek ya itu yang ngetes Steven anak-anak saya dan kami yang dari Jawa Timur itu ya Bu ya. Oke. Purwokerto yang sepertinya hari ini banyak feeling dan intuiting ya. Oh iya. Jadi ini Pak Ahmad Nasirul Haq. Silahkan Pak Ahmad untuk memperkenalkan dirinya. Maaf Bu Denia. Kalau Madura panggilnya apa? Kalau di Bandung kita panggilnya Kang. Kalau di Madura manggilnya apa? Cak. Boleh kita panggil Cak Ahmad? Ya, boleh Bu. Boleh, ya mangga Cak Ahmad, feeling ekstrovert. Silakan memperkenalkan dirinya dan
boleh cerita tantangannya karena kita tidak banyak ya, jadi ini kayak sesi privat memangnya peserta dengan saya sendiri. Silahkan Pak Ahmad. Iya, Cak Bu. Ahmad Nasirul Haq. Ya, Yes. saya Ahmad Nasirul Haq, biasa dipanggil Anas. Ya, A. Nasirul Haq. Ya. Saya kalau domisilinya kan dari Sampang, Madura. Cuma saya berkuliah di Surabaya dan ya sekarang umurnya menjelang 24. Dan masalah cinta, saya jujur banyak dekat sama orang dari masa sekolah juga. Cuma memang kenapa yang saya sedikit heran itu, kenapa saya selalu merasa kalau orang yang saya dekati itu cenderung lebih menarik ketika dia sering berdebat dengan saya. Akhirnya ya ada yang dari SMA terus putus setelah 5 tahun dekat karena alasannya bosan. Terus sekarang ini dekat dari LDR, kenal dari temennya teman saya. Cuma ya masih belum pernah ketemu lagi, baru ketemu 1 kali seumur hidup. Sekarang saya masih belum lulus kuliah, tapi sudah kerja freelance nyervis laptop di daerah Surabaya atau di Madura dan sekitarnya. Jurusannya apa, Cak Anas? Jurusan kuliahnya apa? Jurusan di kuliahnya apa? Komputer, sistem informasi. Oke. Nah, ibu saya kan diundang dapat informasi ini dari ibu saya, Bu Halifatul Ummah, promotor Stipin dari Sampang Madura. Kebetulan ya bapak saya itu adik kelasnya Babe Jamil. Oh, Babe Jamil di IPB Ya, ya? jadi dulu waktu di IPB bapak saya itu ya DKM, jadi kenal secara personal dulu. Dan ya setelah tes, ibu saya ikut jadi promotor. Ya ketahuan kenapa selama ini di rumah juga sering banyak cekcok juga, berdebat sama ibu bapak. Soalnya ya sama-sama feeling, cuma bedanya saya ekstrovert, ibu dan bapak introvert. Ibu feeling juga? Iya. Ayah? Feeling introvert juga. Sama dengan ibu? Iya. Iya. Oke. Itu aja sih. Oke. Nah, jadi untuk teman semua, bila ada tantangan atau sesuatu hal yang tidak mudah untuk diceritakan ke saya, boleh japri saya, itu ada nomor saya di grup ya. Jadi tidak semua persoalan itu bisa diekspos ya. Iya. Jadi Cak Ahmad, ya mudah-mudahan menemukan jawaban ya hari ini ya, mengapa saya menarik bila calon pasangan itu bisa berdebat gitu ya, karena memang sudah terlatih untuk berdebat dari rumah kayaknya, dan nanti akan berjawab insya Allah. Silahkan selanjutnya Bu Esti Insting Tangerang. Oke, baik. Ya, baik Bunda Solver, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Esti Nurjana, domisili Tangerang, profesi guru, tapi lebih tepatnya itu saya pengelola sekolah. Nah, kemudian
Apalagi ya Bunda Solver ya? Pernikahannya, ya, Iya, sudah iya, nikah, ya, sudah menikah dengan 4 anak, kemudian bagi saya sekeluarga 6 orang yang enggak semuanya itu ada semua ya, kecuali feeling yang enggak ada di keluarga saya. Jadi anak saya itu thinking, TE, SE, IE, suami TE. Nah, saya insting. Ya, kemudian menikah 2002. Iya. Terus apa lagi ya? Nah, motivasi mengikuti ini Zoom itu saya kalau alhamdulillah ya perjalanan rumah tangga dan sebagainya itu alhamdulillah lancar gitu ya, alhamdulillah ya. Maksudnya ya aman-aman lah. Itu ya. Mungkin karena memang saya memang insting ya, jadi nyaman aja lah, nyantai gitu ya, ngalir aja. Kemudian nah, motivasinya adalah saya itu kan punya tim. Ada beberapa guru di saya itu yang masih ya banyak yang single lah, dan kemudian juga saya pun juga ingin juga mempunyai ilmu, jadi nanti bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada remaja-remaja, kepada anak-anak didik gitu kan, yang sudah remaja, untuk bagaimana nanti mempersiapkan menjadi seorang pemimpin yang muslimnya atau yang anak-anak siswa perempuannya menjadi seorang ibu rumah tangga itu seperti apa yang sesuai dengan hukum syara. Nah, intinya dan tentunya sekolah saya adalah berbasis Tifin. Jadi saya motivasinya itu sebenarnya. Ya, selain memang pada akhirnya nanti juga kembali kepada keluarga ya. Tentunya kan saya punya anak dan sebagainya. Nah, itu juga nanti tentunya akan kepakai juga untuk keluarga saya sendiri. Iya. Ya, Bu apalagi Esti ya? sekolahnya tingkat apa? Suami Sekolahnya saya tingkat TE. sekolahnya Apa? TE. Sekolahnya tingkat apa? SD, SMP, SMA, Saya dari PAUD sampai SMP. PAUD sampai SMA. Nah, ini Iya. Bu Dr. Robi ini siap-siap untuk ke Tangerang. Ini dari kemarin mencari ada nggak di Jakarta yang berbasis Pipin. Alhamdulillah ketemu nih. Oh iya, oh gitu. Cuman Ya, saya masih ini Bunda masih ala kadarnya, belum maksimal lah. Belum seperti yang Miss Hide itu bukan. Saya masih pemula. Untuk penerapannya belum maksimal. Jadi masih masuk di tes. Kemudian nanti kalau ada kasus baru nanti pakailah Steven. Jadi baru itu. Belum yang ya, macam-macam belum. ya. Nanti akan ketemu sama Bu Robi. Beliau dosen PAUD Oh, seperti itu. Alhamdulillah. Oh, di ya. sana dan memang fokusnya ke pengembangan sekolah. Nah, insya Allah ketemu ya Oh, kolaborasi ya amin. insting. Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan. Terima kasih Bu Esti Insting, kemudian Bu Ya, Robi. sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Saya Ibu Robi, umur 59 tahun, sudah menikah selama 33 tahun, tapi tidak diberi anak. Suami saya meninggal setahun yang lalu, setahun lebih, dia seorang insting. Jadi chemistry-nya bahagia, dia merasa walaupun tidak punya anak, tapi dia merasa bahagia. Dan saya cocok sekali hidup dengan dia sebagai seorang insting yang begitu melayani, yang begitu mempersilahkan saya tidur, yang paling dia sukai ketika saya tidur dan jalan. Dan semuanya dia yang mengerjakan pekerjaan di rumah dari A sampai Z, kecuali ngepel. Dan saya sekarang inginnya Bu Esti, Bunda Denia, inginnya saya menekuni Steven untuk PAUD begitu ya, tapi masih secara konsep saja gitu ya. Alhamdulillah kemarin saya sehari privat dengan Bu Day Jakarta, itu mengambil teaching dan learning. Alhamdulillah banyak insight gitu ya yang saya dapatkan.
sehari full, 2 tema saya ambil sehari begitu. Ya, ke depan mudah-mudahan bisa mengembangkan paling tidak mungkin menulis buku bersama-sama teman-teman yang bergabung di sini di bawah bimbingan Bunda Denia begitu. Itu harapan saya untuk mengembangkan model pembelajaran untuk PAUD begitu ya, atau parenting untuk khusus anak PAUD begitu. Ini mimpinya seorang intuiting begitu. Setiap saat untuk mencari inspirasi untuk bermimpi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Robi. Selanjutnya Teh Juwita. Teh Juwita. Oke. Teh Juwita selanjutnya, kemudian Teh Zun Nuraini. Apa? Iya. Teh Zun Nuraini dari Aceh ya. Silahkan memperkenalkan dirinya. Karena kita akan berinteraksi ini selama 6 bulan. Jadi pertemuan pertama kita buka dengan perkenalan diri. Bisa dibuka mic-nya? Oke, selanjutnya Teh Dewi. Teh Dewi juga dari Aceh. Silahkan Teh Dewi. Halo. Dewi Bun. Ya, Teh, silahkan memperkenalkan diri. Nama Dewi. PG-nya feeling introvert. Apalagi Bun? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari belajar, itu aja. Kalau harapannya senantiasa menjadi lebih baik dari hari ke hari dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Gitu. Amin. Teh Dewi domisili di mana, Teh? Domisili di Bandung. Di Bandung. Oke. Ada lagi Teh yang mau disampaikan? Mungkin udah. Iya, Teh Dewi juga promotor Stephen ya. Feeling yang rendah hati. Oke. Selanjutnya Teh Zun Nuraini sudah siap memperkenalkan dirinya. Bisa dibuka mic-nya? Saya dulu Bunda boleh? Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Terima kasih Bunda sudah senang sekali bisa gabung bersama semuanya. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya seorang introvert. Saya sudah menikah, masih terbilang pengantin baru Bunda, karena baru mau hampir 5-6 bulan gitu. Ya itu aja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domisili ya. Oh ya, kegiatan sehari-hari ya Bunda? Iya, kegiatan sehari-hari di konsep. Ya. Akan bertemu nanti sama Bu Robi di konsep potensial. Oh iya, siap. Kegiatan sehari-hari sebagai pegawai swasta juga yang tugasnya di Bogor, sedangkan keluarga di Bandung. Jadi kebanyakan Senin sampai Jumat di Bogor.
Jadi ketemu keluarga cuma Sabtu Minggu gitu. Nah ini yang perlu ilmu banyak itu sebagai pengantin baru, dan juga yang prosesnya juga lewat ta'aruf gitu. Perlu pengenalan karakter yang dahsyat gitu Bunda. Itu aja tantangannya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Teh Tria, boleh memperkenalkan dirinya Teh? Mic-nya boleh dibuka, Teh Tria. Bentar ya, Bun. Ya, Sudah bisa, Kak? Sebentar. Oke. Mic-nya ini ya. Sebentar. Sudah jelas suaranya? Saya Terdengar udah jelas? Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, mohon maaf, ini saya baru dapat informasi dari teman yang di Malang itu untuk mengikuti Zoom pranikah ini, Bunda, seperti itu. Ya. Untuk basic saya sendiri, jadi saya ibu rumah tangga, punya 2 anak, dan qadarullah tahun 2021 kemarin waktu pandemi COVID, Allah panggil suami saya kembali ke rahmat Allah, seperti itu. Jadi hari-hari alhamdulillah saya ada usaha, saya pengusaha di pelabuhan seperti itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih menjalankan bisnis saya juga gitu. Anak saya yang pertama sudah mau lulus kuliah, dan yang kedua ini SMA gitu Bunda. Ngobrol-ngobrol sama teman kapan hari kan ada yang menyampaikan, jadi ada yang menyampaikan kalau untuk seorang single mom itu baiknya punya pasangan supaya terhindar dari fitnah seperti itu. Jadi sekarang yang saya lakukan ya saya bertawakal sama Allah Ta'ala, mohon petunjuknya. Jadi untuk ke depan kehidupan saya itu sebaiknya tuh saya harus bagaimana, seperti itu. Saya harus bagaimana ya Allah. Hidup saya harus bagaimana ke depan ini, seperti itu. Apakah menunggu almarhum suami saya seperti itu, ataukah jika berumah tangga itu membuat saya lebih dekat dengan rahmat Allah, dengan banyak kebaikan, seperti itu Bunda. Jadi saya mohon pencerahan yang terbaik itu seperti apa yang harus saya lakukan. Seperti itu Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tria, luar biasa. Waalaikumsalam. Demikian. Ya, Bu Tria PG-nya apa? Sudah tes tipin belum? Pengen yang saya harapkan ya Bunda ya. Jadi yang saya harapkan seperti ini Bunda. Enggak apa-apa kan kita bicara apa ya? Iya, ya, Bun. Hati begitu ya Bun. Jadi kalau dari saya itu saya pengennya ini secara secara pribadi yang saya inginkan tuh memang saya sepertinya saya membutuhkan ini ya pendamping gitu ya, yang imam yang bisa membimbing saya, yang berakhlak mulia ya, yang pasti yang akhlaknya baik gitu, yang soleh, yang bisa membimbing saya sama anak-anak saya ke jalan ke surganya seperti itu Bunda, yang baik istilahnya seperti itu. Karena ya apa sih yang kita cari gitu ya, apalagi misalnya usia saya sudah kepala awal 40 gitu ya. Nah, saya pengennya hidup saya ini baik-baik dan terus baik seperti itu. Jadi kepengennya saya apa-apa yang sudah saya lakukan, saya punya imam yang mempunyai visi misi yang sama seperti saya dan bahkan lebih baik seperti itu Bunda. Itu harapan saya. Cuman nggak apa-apa saya sampaikan juga, kendalanya adalah sementara ini sih anak-anak saya itu masih belum siap gitu Bunda. Jadi apa ya Ustazah ya, jadi mereka itu
kayak overprotective sama saya gitu, malah cenderung istilahnya. Sementara sih dia kadang marah kalau misalnya melihat atau kalau orang tuanya ini misalnya ada rencana untuk berumah tangga lagi seperti itu, kendalanya seperti itu, Bunda. Gitu. Jadi mereka mintanya saya ini tetap sama mereka gitu. Nah, padahal kan sebentar lagi misalnya anak-anak saya udah besar, kemudian kalau misalnya mereka juga berumah tangga, saya kan nggak boleh istilahnya harus mengekang mereka. Ya sunatullah kalau memang sudah remaja dan memang dia sudah apa namanya waktunya untuk berumah tangga, mereka mau berumah tangga sendiri-sendiri, terus nanti saya sama siapa gitu kan. Kadang kan saya berpikir seperti itu Bunda, kondisinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tria. Masya Allah ya, perjalanan. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Bu Habibah. Bisa kenal dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bunda dan kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Habibah Tunihaya, biasa dipanggil Habibah. Saya domisilinya Jawa Tengah, Bunda. Untuk kesibukan sekarang itu sebagai energy analis di salah satu perusahaan FMCG yang ada di Jawa Tengah. Iya. Quotes ya Bunda ya. Iya. Ya, untuk quotes hari ini adalah yang hari ini memotivasi saya untuk memulai hari itu adalah kontribusi terbaik itu adalah bermanfaat bagi sesama manusia dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar dimanapun tempat kita berada dan sebagai apapun peran kita di sana. Seperti itu. Masya Allah. Mbak Habibah diundang siapa atau tahu informasi dari siapa acara hari ini? Saya diundang sama ini diberikan informasi oleh teman saya Bunda. Ini. Berarti belum masuk grup Genetika Rezeki ya? Baru saja di-invite. Oh, Insya Allah. Oke, selamat bergabung Mbak Habibah. Iya, terima kasih Bunda. Kemudian Tezun Nuraini sudah bisa terkonek dengan kita. Oke, sambil menunggu kita alhamdulillah sudah perkenalan permukaan tentu saja ya. Semoga perkenalan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua, untuk saling mempelajari dan saling memberi hikmah. Sudah kebayang di saya tantangan teman-teman hari ini, dan semua kita pastinya memiliki tantangan ya. Tetapi karena keinginan kita berbeda, maka kita tentu memiliki cara yang berbeda pula untuk menghadapi tantangan itu. Karena keinginan kita berbeda masing-masing kita. Nah, pertemuan ini mengawali pertemuan kita intens 6 bulan ke depan. Kita akan lakukan interaksi kita lewat grup yang sudah disediakan oleh admin, kemudian kita akan melakukan Zoom, tetapi semuanya akan free. Jadi apa sih tujuan Solverdenia membuat event ini? Dan ini adalah sebagai syiar bahwa sebuah pernikahan itu tidak sama dengan kita menjalani profesi ya. Jadi kalau menjalani profesi kita harus memiliki skill, ya, pengetahuan. Tetapi kalau menjalani pernikahan kita harus memiliki ilmu. Skill tidak wajib, pengetahuan tidak wajib, tapi ilmu wajib. Nah, sebuah pernikahan itu memiliki beberapa persepsi ya, memiliki beberapa syarat, memiliki sebuah prinsip standar
Nah, kita akan melihat sebuah pernikahan itu bukan sebuah profesi, tetapi dia adalah sebuah ibadah yang panjang. Tidak mewajibkan semua orang yang mengaku muslim itu untuk menikah, tidak pula dia mutlak menjadi sunnah. Nah, itu akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Apa itu pernikahan? Ini belum sebentar. Slide-nya slide-nya belum berubah ya di Bang? Pak Dewi, tolong diubah slide-nya. Ya belum, Bun. Slide ke terus. Next. Slide berikutnya, Teh. Pernikahan. Bah? Oke, pernikahan adalah sebuah janji dan sumpah pada Allah dan Rasul-Nya dari seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menolong dalam ketaatan pada Tuhannya. Slide-nya belum berubah, Teh Dewi? Di sini udah tershare, Bun. Sampai sana belum kelihatan ya? Belum. Belum berubah slide-nya. Oh, bentar. Ya, sebuah pernikahan adalah sebuah janji, ya, atau sumpah pada Allah dan Rasul-Nya dari seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menolong dalam ketaatan pada Tuhannya. Ini didapatkan pesan ini pada Quran surat An-Nisa ayat 21. Artinya bila kita berbicara pernikahan, sesungguhnya pernikahan itu bukanlah urusan kita dengan pasangan, tetapi urusan kita kepada Allah. Jadi kalau pasangan mau berbuat apapun, itu urusan dia sama Allah. Kita mau berbuat seperti apapun, sesungguhnya kita sedang berurusan dengan Allah. Maka pada saat akad itu, bukanlah seorang lelaki bertanggung jawab kepada perempuannya, tetapi pihak perempuan juga bertanggung jawab kepada lelakinya. Itulah sebuah pernikahan. Maka pada saat orang melakukan pemutusan pernikahan hanya semata-mata karena dia tidak mendapatkan kenyamanannya, maka saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Pada saat seseorang sedang memuliakan pasangannya, sesungguhnya yang sedang dia muliakan itu adalah perjanjiannya dengan Allah. Oke, ini kita ketahui dulu pengertian sebuah pernikahan. Next. Kemudian tentang pernikahan. Next slide, Teh. Yang pertama, memiliki hukum wajib, sunnah, mubah, atau haram. Jadi tidak memiliki hukum mutlak sebuah pernikahan itu. Dia bisa menjadi wajib, dia bisa menjadi sunnah, bisa berubah menjadi mubah, dan juga bisa berubah menjadi haram. Nah, ini bisa kita pelajari di fikih-fikih pernikahan ya. Saya tidak akan melihat kepada fikihnya, tetapi bagaimana cara kita meresponnya. Nah, ini akan diterangkan di slide berikutnya ya. Kemudian pada saat dia menjadi wajib seperti apa? Karena sebuah pernikahan itu dia akan menjadi solusi untuk orang yang betul-betul harus menikah, itu menjadi harus gitu. Pada saat dia misalnya tidak bisa mengendalikan syahwatnya, pada saat dia sudah merasa sangat gelisah dengan kesendiriannya, maka pernikahan itu menjadi wajib. Nah, pertanyaannya, kita nggak bisa
memaksakan suatu takdir itu menghampiri kita, benar nggak? Kita nggak bisa. Ini jiwa ini udah gelisah gitu, menginginkan seorang pasangan. Maka Allah juga memberikan solusi terhadap kegelisahan itu pada saat kita tidak bisa merengkuh suatu takdir yang dinamakan dengan pernikahan. Nah, selanjutnya pernikahan itu adalah ibadah yang panjang dan menggenapkan setengah agama. Kemudian kita ulas dulu sampai tentang pernikahan sampai 7 ya. Kemudian baru saya terangkan satu persatu ya. Kemudian pernikahan itu adalah takdir yang diupayakan. Maka mengupayakan pernikahan itu bukan hanya yang akan menjalaninya, tetapi orang di sekitarnya itu menjadi wajib untuk terjadinya sebuah pernikahan terhadap seseorang yang sedang sendirian. Jika diperbolehkan akhir sesi, ya slide-nya nanti akan kita share. Kemudian membuka pintu rezeki dan keberkahan, selanjutnya puncak kebahagiaan zahir dan batin, kemudian perjanjian kerjasama, kayak bisnis ya, ada perjanjian kerjasama. Kemudian tempat laki-laki mulia bersenang-senang dan tempat perempuan mulia dimanja. Oke. Selanjutnya, karena hukumnya. Nah, temukan pasangan dengan cara berpikir dan bergerak serasi dengan potensi yang diberikan Allah. Jadi menemukan pasangan itu dengan cara kita serasi dengan maunya Allah. Bukan serasi dengan keinginan kita. Maka sering kita jumpai orang memaksakan dia berjodoh dengan seseorang itu dengan cara memaksa gitu. Ada istilahnya kawin paksa gitu ya. Kemudian ada istilah memanipulasi gitu ya. Demi gitu. Padahal pada saat seseorang itu menikah belum tentu dia berjodoh. Yang disebut jodoh itu pada saat dia bersatu dalam kebaikan di dunia sampai ke akhirat, sampai ke surga. Itu yang dikatakan dengan jodoh. Jadi seseorang yang menikah itu belum tentu itu jodohnya. Nah, kalau jodoh itu salah satu ciri yang paling bisa kita rasakan kalau yang sedang menjalaninya adalah tidak ada pengkhianatan baik lahir maupun batin. Misalnya jodoh sampai ke surga. Kemudian Allah akan mendatangkan jodoh yang harmonis dengan apa yang ada di dirimu secara sempurna. Nah, Allah yang paling tahu apakah kita mendapatkan jodoh kita dari dunia sampai akhirat, ataukah kita mendapatkan jodoh kita itu di akhirat saja. Tapi pasti berjodoh. Seperti itu. Next. Suami itu siapa sih suami? Saya jadi laki-laki harus tahu nih kedudukannya. Suami itu adalah pemimpin syirkah. Syirkah itu adalah kerjasama. Jadi bila ada dua orang yang bersepakat untuk menjalani satu masa, ya, yang satu masa itu memiliki hukum di hadapan Allah, maka mereka tergolong kerjasama. Maka pernikahan itu sesungguhnya adalah kerjasama. Karena dua orang yang terjadi antara dua orang untuk bersepakat melakukan satu hal. Maka suami itu adalah pemimpin dalam syirka itu bernama pernikahan. Ia membimbing, ia merencanakan, ia mengarahkan, ia mensejahterakan, dan ia menyamankan hingga ia memenuhi janjinya pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi janji pada Allah dan Rasul-Nya pada saat seorang laki-laki mengambil tanggung jawab itu dari walinya, maka dia bertanggung jawab untuk membimbing, merencanakan kebaikan, mengarahkan, mensejahterakan, dan menyamankan. Nah, dalam arti kata membimbing, artinya seorang suami harus lebih berilmu dibanding istrinya. Harus lebih bagus emosinya dibanding istrinya. Harus lebih bagus kompetensinya dibanding istrinya. Karena dia hanya membimbing. Kemudian merencanakan.
Artinya, seorang suami yang bisa merencanakan hanyalah seorang suami yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kalau tidak memiliki kesadaran diri, maka dia tidak akan bisa disebut perencana yang baik. Jadi hidupnya untuk hari ini saja. Dia tidak tahu sebab akibat, dia tidak punya skill, dan tidak punya rencana apapun. Kemudian ia mampu untuk mengarahkan, tidak diarahkan dengan orang lain, ya. Jadi mampu mengarahkan, tentu saja di sini mengarahkan dalam hal kebaikan. Kemudian mampu mensejahterakan. Mensejahterakan identik dengan yang namanya harta. Jadi seseorang suami yang mau mengambil tanggung jawab itu bukan hanya bermodalkan perasaan, suka, perasaan cinta, tetapi dalam mensejahterakan dia mengandalkan orang lain, misalnya mengandalkan orang tuanya, mengandalkan kalau dapat warisan, mengandalkan ada keajaiban yang ujuk-ujuk, mengharapkan kalau dapat kasihan orang, mengharapkan dompet orang. Nah, ini bukanlah seorang suami yang memiliki kemampuan memimpin. Karena dia tidak bisa mensejahterakan. Kemudian menyamankan kalau perempuan dari laki-laki yang paling dia inginkan adalah menyamankan dalam hal komunikasi. Jadi menyamankan terhadap komunikasi itu hal yang utama. Kemudian baru menyamankan dalam hal batin. Nah, ini nanti kalau komunikasi dan batin akan banyak sekali dibahas, 70% pembahasan couple. Ini baru pranikah ya, baru pranikah. Nah, kalau di couple itu akan banyak membahas tentang komunikasi dan batin. Selanjutnya, ia memenuhi janjinya kepada Allah, barulah ia bisa dikatakan pemimpin. Karena seorang pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memenuhi janjinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, orang yang akan menikah itu ada syahadat, dan itu syahadat adalah sumpah. Next. Sekarang istri. Nah, ini nanti di sesi pertama ini, jadi kita ada 2 sesi ya. Di sesi pertama ini kita akan lebih dalam lagi melihat kita berdasarkan mesin kecerdasan. Jadi tadi ada beberapa yang belum memahami pada saat saya bertanya potensi genetiknya apa. Ada beberapa orang yang belum mengetahui potensi genetiknya. Tetapi dipahami dulu ya hari ini. Jadi potensi genetik itu akan saya terangkan nanti lewat voice note pada saat kita break asar ya. Nah, kemudian istri. Kalau istri itu apa sih? Kalau suami adalah pemimpin, maka istri itu adalah mitra sirkah. Mitra sirkah atau mitra kerjasama yang siap taat suami. Jadi istri itu yang siap taat suami. Kalau yang tidak siap taat, maka jangan menikah. Kalau tidak siap dipimpin, maka jangan menikah. Karena istri itu adalah yang siap taat suami atas nama Allah dan Rasul-Nya tentu saja. Ia menyiapkan dirinya selalu siap menjadi tempat bersenang-senang suaminya. Memuliakannya, menjaga harga dirinya, menjadi tempat bermain baginya, menjadi pakaian baginya, menjadi penyejuk matanya, memudahkan langkah suaminya, memenuhi janji pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bagi teman-teman yang akan menjemput jodohnya atau yang sedang menjalani bersama jodohnya saat ini gitu ya, dudukan atau pengertian dari seorang istri ini harus didapatkan. Karena mengapa? Peran saat ini, apakah itu peran menanti jodoh maupun peran sedang menjalani pernikahan, peran saat ini harus memiliki landasan ilmu. Jadi persiapan pernikahan itu, jadi yang sudah menikah pun, bila belum mengetahui kedudukan ilmu, maka wajar kalau pernikahannya misalnya masih ada
kegalauan, masih ada kegelisahan, karena dudukan ilmu terhadap pengertian istri dan pengertian suami ini masih pada taraf permukaan ya, belum secara hakikat. Nah, sedangkan di sini teman-teman tidak akan mendapatkan pengertian istri dan pengertian suami yang seperti kita pelajarin, yang seperti kita baca siang ini di Google, itu nggak bakal dapat. Di buku juga nggak bakal dapat, bukunya belum jadi. Jadi ini saya dapatkan secara hakikat bahwa istri itu adalah tempat suami bersenang-senang. Nah, ini maknanya dalam banget. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Next. Nah, kemudian syarat pasangan yang selamat di dunia dan akhirat. Ada 3 syaratnya. 1, niatnya benar. Bukan 3 ya, Teh. Udah ditambah sama. Oke, yang 1, niatnya yang benar. Yang kedua, tujuannya sama. Yang ketiga, sehat batinnya. Yang keempat, kuat mentalnya. Yang kelima, saling kenal dan saling paham. Yang keenam, saling menghebatkan dalam ketaatan. Yang ketujuh, budaya memberi. Jadi pasangan yang selamat dunia sampai ke akhirat. Artinya kita inginkan kalau jodoh itu sampai ke akhirat gitu ya. Jadi tidak ada perjalanan itu yang sia-sia, yang uji coba, kemudian yang mengalir saja, tetapi kita ingin semuanya terkendali dan terencana. Nah, kemudian yang pertama yang untuk mendapatkan pasangan yang selamat dunia akhirat itu adalah niat yang benar tentu saja, supaya apapun yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah. Yang kedua, tujuannya sama. Boleh caranya berbeda, tetapi tujuannya harus sama. Misalnya satu ingin pergi ke kota Surabaya, ada yang lewat jalur pesisir atau jalur pantai, ada yang lewat jalur gunung. Nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Kalau tujuannya sama, maka dia akan memiliki dinamika yang bagus. Pada saat ketemu akan banyak bercerita, akan saling mendukung, akan saling berprasangka karena tujuannya sama. Ya, misalnya tujuan membuat seorang suami istri yang memiliki tujuan misalnya ingin memiliki lembaga sosial yang besar di Indonesia ini. Maka suami yang memang hobinya misalnya olahraga, maka dia akan berinteraksi atau mencari relasi di dunia olahraga untuk mewujudkan impian mereka bersama membuat lembaga sosial yang gede gitu. Nah, sedangkan istrinya yang senang bermain sosial media, maka dia akan meluaskan jaringannya melalui sosial media. Tujuannya sama. Maka mereka akan sampai di tujuan yang sama itu dengan cerita tentu saja, dengan penuh dinamika, kemudian akan semakin kaya. Kemudian sehat batinnya. Nah, ini yang penting bagi teman-teman. Jadi tadi waktu perkenalan saya dengan perjalanan mendampingi beberapa klien bisa melihat dari getaran suara kayak dukun ya. Artinya ada bisa kita tangkap tentang luka batin, tentang ada sedikit gangguan pada mentalnya. Jadi kalau kita sudah berbicara mental, ini berbicara jiwa ya. Jangan teman-teman katakan oh berarti kehilangan kesadaran dong. Beda. Mental tidak seperti itu. Nah, jadi yang sedang menikah, yang akan menikah, peran kita apapun itu kita harus peka pada saat ternyata diri kita memiliki luka batin. Karena batin yang terluka itu akan membuat luka yang baru. Nah,
Di meja konsultasi banyak saya temukan setiap pasangan yang memiliki persoalan, pasti di antara mereka ada yang memiliki luka batin. Dan ekstrimnya adalah, kalau masih punya luka batin, maka jangan pernah berani untuk menikah. Maka banyak sekali saya temukan luka batin itu bisa membawa kesempitan di dalam keharmonisan, kesempitan di dalam kemudahan rezeki, kesempitan di dalam kesehatan, dan jangan salah, penderita kanker, tumor, dan penyakit ekstrim lainnya, itu 90% pemicunya adalah luka batin. Anak-anak yang salah asuhan, pola didik yang tidak tepat disebabkan oleh salah satu orang tua atau kedua orang tuanya memiliki luka batin. Makanya saya dahulukan setelah keluarnya buku Genetika Rezeki, kemudian segera generasi pertama dari Genetika Rezeki, saya buat buku Desain Parenting. Kemudian baru buku Pranikah dan buku Couple. Kenapa? Karena di titik ini saya menemukan persoalan bangsa ini lebih kepada parenting. Ya. Mengapa? Karena pemimpin-pemimpin kita saat ini mereka dulu adalah anak. Tetapi anak yang tidak siap berkiprah di publik, tetapi dia sudah diluncurkan ke publik. Akhirnya apa? Membuat luka baru, luka kepada rakyat yang dipimpinnya. Luka kepada sistem negara ini. Bagaimana mungkin kita bisa abai dengan itu, sedangkan kita bisa berkiprah di bidang itu, walaupun jalannya tidak ringan. Ya. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, bukan hanya saya harapkan bukan hanya kita berbicara tentang individu kita, persoalan kita, tetapi marilah kita berbicara tentang hal yang lebih besar. Sehingga pada saat kita mau peduli dengan hal yang lebih besar, mau peduli dengan urusan umat, urusan orang banyak, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita sendiri. Dan itu lebih enak menjalaninya. Kita akan selalu sibuk memang dengan urusan kita. Ya. Tapi alangkah asiknya kalau kita sibuk dengan urusan yang lebih besar, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita sendiri. Tiba-tiba kita sudah melihat, wow, saya sudah sampai ke sini, Allah sudah memberi kita solusi gitu kan. Itu lebih oke dan lebih menarik untuk dikerjakan. Nah, berikutnya yang ketiga ya, tentang sehat batinnya ini, ada orang yang sehat batin nih, menikah nih. Sehat batinnya menikah. Tetapi karena pasangannya ini adalah si luka batin, maka terlukalah pula orang yang sehat ini, terlukalah pula dia. Tetapi orang yang menjalani pernikahannya dengan batin yang sehat, dia akan gampang, akan mudah untuk menemukan kesehatannya kembali. Ya. Karena mengapa? Karena dia sudah teruji gitu. Dia sudah teruji untuk menemukan kemuliaan di pernikahannya, walaupun pernikahan itu berusaha merusak batinnya, tapi dia akan lebih cepat untuk menemukan kesehatannya kembali. Jadi betapa penting yang namanya luka batin untuk diketahui dengan segera, untuk peka menamainya, untuk bisa segera tahu bagaimana cara mengatasinya, karena sekecil apapun luka, kalau tidak diobati, maka luka itu akan semakin besar. Luka itu akan merusak. Seperti itu. Nah, untuk luka batin, teman-teman bisa ketahui di buku Genetika Rezeki, jadi setiap orang memiliki luka batin yang tidak sama. Maka pada saat teman-teman melihat di TikTok, di Instagram misalnya, cara mengobati luka batin disamaratakan, nah itu tidak efektif. Saya nilai tidak efektif, karena setiap orang itu punya karakter yang tidak sama, maka pada saat dia mempunyai persoalan, tentu persoalannya juga tidak sama, maka cara menangannya tentu memiliki pula cara yang tidak sama. Nah, kemudian kuat mentalnya. Kuat mental seperti apa? Kalau berbicara tentang mental, maka kita berbicara tentang nyali. Ya. Jadi ada orang memiliki kekuatan mental nyali memberi, ya, mental memberi. Ada mentalnya mental menerima atau mental tangan di bawah.
Kemudian ada mentalnya memberi jalan keluar. Ada mentalnya mengharapkan jalan keluar. Tidak memiliki kemandirian. Ada mentalnya sebagai pejuang. Di Bandung sedang terjadi petir luar biasa. Dengeran nggak? Nah, ada mentalnya sebagai pejuang, ada mentalnya sebagai pecundang. Ada mentalnya sebagai pahlawan, ada mentalnya sebagai pengkhianat. Ada mentalnya ingin memuliakan, ada juga mentalnya menzalimi. Kemudian ada mentalnya memberi keuntungan, ada juga mentalnya mencari keuntungan sendiri. Nah, ada mentalnya memberi solusi, ada juga mentalnya memberi konflik. Ada mentalnya damai, ada juga mentalnya suka kerusuhan. Ada mentalnya mementingkan kepentingan bersama, ada mentalnya mental egois. Jadi kalau di rumah tangga, orang yang egois gitu ya, kalau misalnya mentalnya mental egois nih, orang yang egois ini adalah menuntut pasangannya untuk memahami dirinya, untuk mengerti dirinya, tetapi dia tidak mau memahami dan mengerti pasangan, itu egois. Nah, biasanya yang egois ini terletak kepada pemimpin. Kemudian mental pejuang atau pecundang. Nah, yang pejuang biasanya terjadi kepada mitra atau kepada istri. Ya. Mau hasil tapi tak mau berjuang. Mau hasil tetapi tidak mau mensupport suaminya. Tetapi dia menjadi pecundang. Pada saat suaminya gagal, dia yang ngomel paling kenceng. Nah, ini mental pecundang nih. Nah, betapa pentingnya di dalam suatu kerjasama, apalagi ini sebuah pernikahan, untuk mempersiapkan mental-mental yang berlian. Bukan mental-mental yang menghancurkan. Bukan mental-mental pasir, tetapi dia mental-mental berlian. Nah, ini bisa diketahui pada saat sebelum menikah, itu bisa diketahui. Atau kalaupun sudah menikah, aduh saya kok kayak terjebak gitu. Dulu sebelum menikah dia tuh nggak kayak gini loh, kok kayak gini sekarang gitu. Tidak boleh kita menyalahkan takdir, tidak boleh menyalahkan diri sendiri, tapi berprasangka baik dan terus optimis bahwa sesungguhnya ini adalah perjanjianku dengan Allah. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah mental itu adalah saling kenal dan saling paham. Saling kenal di sini bukan berarti kita mengenal hanya mengenal permukaan saja, tetapi mengenal secara genetik. Dan ada sebuah pernikahan yang saya temukan, 8 tahun pernikahan mereka tidak saling mengenal, tidak saling memahami. Yang terjadi adalah prasangka di antara mereka. Jadi kalau tidak saling mengenal atau tidak saling memahami, yang terjadi adalah prasangka. Yang terjadi adalah dominasi. Suami ingin mendominasi istrinya, atau istri ingin mendominasi suaminya. Itu yang terjadi bila tidak saling mengenal. Maka kenapa Allah membuat suatu pernikahan itu antara dua yang berbeda? Karena Allah mau mereka itu saling mengenal. Maka ini bisa dilakukan sebelum pernikahan. Ya, dan setelah pernikahan akan saling mengenal terus. Maka saya agak kurang pas ya kalau menemukan seseorang menjadi pemateri pranikah atau pemateri couple, tetapi usia pernikahannya masih di bawah 15 tahun. Itu berasa banget tuh. Saya sendiri pernikahan hampir 20 tahun. Jadi menikah tahun 2004, sekarang sudah 2024, hampir 20 tahun. Nah, dari selama itu pernikahan, yang merasa, mudah-mudahan ini tidak salah perasaan ya, mengenal pasangan itu di tahun pernikahan yang ke-17. Begitu lama kita untuk saling mengenal dan saling memahami betul, sehingga ada pernyataan di diri saya sendiri, oh ini ya yang disebut dengan pakaian itu. Maka saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang yang berani memberi materi pernikahan, tapi usianya masih
usia pernikahan masih 5 tahun, 6 tahun, terus berani bilang di publik gitu tentang nasihat-nasihat pernikahan, tapi pernikahannya masih 4 tahun. Wah, kalau 4 tahun tuh belum berasa gitu. Walaupun kita sudah merasa udah sangat mengenal gitu ya. Belum. Maka pada saat ada orang mau pisah di pernikahan masih di bawah 10 tahun, waduh. Jadi tidak sederhana, sebuah pernikahan itu adalah tidak sederhana. Karena mengapa? Karena Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada suami istri yang bisa saling menerima, bisa saling menghebatkan, itu pahalanya luar biasa. Mengapa pahalanya besar sekali? Ya Allah memberikan janji surga dan janji keberkahan yang luar biasa karena menjalaninya mungkin sesuatu yang tidak ringan. Maka kemarin ada seorang ibu-ibu curhat, umurnya 56 tahun, suaminya juga seumur itu, kemudian bilang, saya sudah mengepak semua baju-baju saya mau pergi meninggalkan suami. Umurnya udah 56 tahun loh. Apa yang terjadi? Karena memang semakin tinggi harapan, begitu juga teman-teman yang sekarang masih jomblo atau sedang jomblo kembali, semakin tinggi harapan akan semakin tinggi pula tantangannya. Itu pintu nak. Lagi banyak petir. Kita udah di gunung. Tutup pintu. Tutup pintu. Nah, lupa Bunda lagi. Suaranya bisa terdengar ya? Petirnya luar biasa, Insya Allah. Nah, jadi semakin tinggi harapan, maka akan semakin tinggi juga tantangannya. Maka pernah suatu saat di episode rumah tangga kita, saya pernah bilang ke suami, Bang, bisa nggak harapan kita itu kita rendahkan? Kok ini ujian dan tantangannya luar biasa ya gitu. Mau hujan deras sepertinya, petir tak berhati hujan gitu. Nah, terus suami saya bilang gini, enggak Bun, harapan tetap menjadi harapan kita, tetap menjadi visi kita bersama, tetap menjadi cita-cita kita. Kemudian tantangan ini sudah sebanding dari Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Jadi ya bismillah, pada saat kita berdua menyadari bahwa tantangan itu sesuai dengan harapan kita yang tinggi, maka kita terima. Maka sahabat semua yang memiliki harapan yang besar, tentu ilmunya juga harus sebanding. Karena Allah adil dengan semua perhitungannya. Maka orang yang bercita-citanya tidak tinggi, bercita-citanya yang sederhana, maka dia pun juga tidak akan mendapatkan tantangan yang gede. Seperti cerita dari seorang teman saya dulu. Maaf, seorang yang berprofesi sebagai cuci piring di rumah makan, risikonya adalah dia memecahkan piring. Kemudian pendapatannya bisa ditakar. Tetapi bagaimana seorang pemilik rumah makan? Risikonya adalah memecahkan rumah makan itu. Maka pendapatannya sebanding dengan apa yang risiko yang akan dihadapinya. Itulah letaknya keadilan Allah. Nah, selanjutnya saling menghebatkan dalam ketaatan. Tentu saja teman-teman sudah tahu ya, saling menghebatkan dalam ketaatan. Terus bagaimana dengan pada saat kita menemukan pasangan kita misalnya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana cara kita meresponnya? Apakah kita tidak mendukungnya? Ataukah kita menampakkan ketidaksetujuan kita?
Maka yang bisa kita lakukan adalah, karena walaupun pasangan kita ingat dia adalah saudara muslim kita, maka wajib saling menasehati, saling mengingatkan. Caranya seperti apa? Tegas. Ini Allah nggak ridho. Ini adalah suatu kesalahan. Tetapi ketegasan penuh dengan kehangatan. Nah, dengan mengenali pasangan kita tahu bagaimana cara mengingatkan, tetapi tetap dengan penuh kehangatan. Maka sebuah rumah tangga dan sebuah perjalanan kehidupan kita, apapun peran kita sekarang, sudah bertemu pasangan atau belum, atau sudah bertemu pasangan, apapun peran kita saat ini, tentu kita inginkan ada keinginan kita dan ada harapan kita. Jadi semua peran kita itu memiliki harapan. Nah, menjalani harapan itu, sifat dasarnya manusia itu adalah kurang puas. Sudah dia meminta dulu, waktu dia belum tamat SMA. Duh, kayaknya keren ya kalau udah kuliah, jadi mahasiswa tuh keren. Kemudian Allah berikanlah peran dia sebagai mahasiswa. Setelah menjadi mahasiswa, dia berkeinginan lagi. Jadi itu suatu kewajaran. Kayaknya tertekan banget deh. Kuliah, terus laporan setiap malam gitu kan, buat laporan misalnya. Kemudian ada tugas-tugas buat makalah. Kemudian harus dikejar dengan jumlah SKS. Kayaknya enak deh kalau aku udah tamat terus udah kerja. Kemudian Allah beri lagi peran dia, sudah tamat dan sudah kerja. Terus dia berpikir lagi, masih kurang ya Allah. Aku pengen bertemu dengan pasangan. Maunya pasangan aku seperti kriteria. Sampai 9 nih kriterianya. Allah berikan tuh pasangan. Setelah punya pasangan yang ngomong, ternyata dengan tangisan mengadu sama Allah. Dia beri ini peran, memiliki pasangan. Belum punya anak. Allah berikan lagi anak. Masih kurang ya Allah. Aku pengen anakku begini dan begitu. Dan itu adalah suatu kewajaran. Itu adalah sifat dasarnya manusia, bahwa manusia senang dengan perubahan, senang dengan peningkatan, senang dengan pertambahan, gitu ya, senang dengan hal yang lebih baik. Suatu hal yang wajar. Tetapi pada saat setiap perjuangan kita, terus kita ingin hasil menurut apa yang kita inginkan, pada saat itu terjadilah ketidakharmonisan antara kita, alam semesta, dan Allah. Pasti terjadi ketidakharmonisan. Alam semesta itu siapa? Lingkungan kita. Bisa keluarga kita, pasangan kita, rezeki kita, kesehatan kita, itu lingkungan kita semua. Bisa terjadi ketidakharmonisan itu. Maka berbahagialah. Orang yang doanya dikabulkan Allah, bahagianya satu. Orang yang keinginannya tidak dikabulkan Allah, bahagianya dua. Loh, kenapa lebih bahagia? Sedangkan keinginannya tidak dikabulkan sama Allah misalnya, tidak doanya yang dikabulkan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau doa dikabulkan, bahagianya satu. Kalau doa tidak dikabulkan, bahagianya dua. Hakikatnya apa? Kalau doa dikabulkan, kenapa kita bahagianya satu? Karena itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau doa tidak dikabulkan, sedangkan kita sudah meminta siang dan malam, sudah penuh pengorbanan, sudah perjuangan lahir dan batin, maka bahagianya dua. Karena yang sedang kita jalani pada saat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, apa yang kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita, pada saat itu kita sedang menjalani keinginan Allah. Maka bahagianya dua. Maka bagi seorang muslim itu selalu untung. Kita tuh nggak pernah rugi apapun peran kita. Pada saat kita menemukan hakikat dari setiap perjalanan hidup. Maka pada saat saya sendiri dalam lingkungan saya itu menikahnya telat. Dalam lingkungan saya berasal dari Sumatera. Sampai orang terdekat saya sendiri di keluarga saya memanggil saya itu dengan sebutan yang mendiskreditkan peran saya saat itu. Jadi tidak perlu saya sebutkan. Artinya kalau orang lain mendengar itu tidak akan nangis. Kalau saya yang ketawa ngakak duluan gitu. Nah, panggilan itu bagi orang mungkin akan membuat dia insecure banget gitu ya. Atau putus asa gitu. Cuman panggilan itu menurut saya
ya silakan saja. Gitu, itu hak dia gitu. Nah, mengapa bisa menghadapi apa yang mungkin itu akan menyebabkan orang yang sangat putus asa gitu kan. Kemudian ada yang menghadapinya dengan enjoy. Karena saat itu saya tahu hakikatnya. Walaupun ilmu saya nggak banyak, tetapi di titik itu saya tahu hakikatnya. Ya, karena saya punya harapan. Dan harapan itu yang merasakan kebahagiaannya hanya saya gitu. Dan saya yakin harapan itu akan terkabul. Kalaupun tidak terkabul, dan saya tahu itu adalah kehendak Allah, maka bahagianya dua. Kalau sudah memahami ini, kira-kira silahkan di chat ya ke saya ya. Kira-kira masih ada nggak kesempatan kita untuk mengeluh? Terkabul satu, tidak terkabul, kebahagiaannya dua. Kira-kira kalau sudah konsep ini sudah tertanam di jiwa, bukan hanya di pikiran kita, kira-kira masih ada nggak kesempatan kita untuk mengeluh? Masih ada nggak alasan kita untuk mengeluh? Karena pada saat kita ingin mendapatkan kemudahan, kelancaran, itu keinginan kita dalam doa-doa kita gitu ya, harus memang kita memiliki keyakinan itu 100%, upaya kita juga 100%, kemudian pasrah kita pun juga harus 100%. Berjuang itu adalah wajib, tapi menang nggak wajib. Itulah keindahan seorang hamba pada saat mereka itu mencintai. Jadi antara kita, saya sebagai hamba kepada Allahnya, kepada Tuhannya, itu adalah hubungan jatuh cinta. Karena kalau tidak ada hubungan jatuh cinta antara hamba kepada Tuhannya, maka tidak akan tercapai yang namanya kebahagiaan dunia akhirat itu nggak bakal tercapai. Karena tidak ada jatuh cinta antara hamba dan Tuhannya. Tapi pada saat orang yang jatuh cinta, apapun yang diberikan, apapun yang terjadi, dia tahu itu adalah pesan cinta. Apapun yang terjadi itu adalah pesan cinta. Maka yang bisa membuat dia menangis itu siapa? Cintanya. Yang bisa membuat dia marah itu siapa? Cintanya. Yang bisa membuat dia bahagia itu siapa? Cintanya. Maka pada saat hubungan antara hamba dan Tuhannya itu hanyalah hubungan jatuh cinta, maka yang terjadi adalah sesuai dengan janji Allah. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah orang yang beruntung. Nggak ada Allah sebutkan peluang-peluang lainnya. Nggak ada Allah sebutkan. Seorang mukmin itu adalah orang yang beruntung. Pada saat kita menemukan, kita merasa kita tidak beruntung, maka pasti ada yang salah di konsep di kepala kita, pasti ada yang salah. Maka kalau orang bilang mensugesti dirinya dengan kata aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku sehat, aku sehat, aku sehat, nggak usah disugesti kayak gitu, udah instil saja bahwa seorang mukmin itu ada yang beruntung. Kalaupun aku merasa tidak beruntung, berarti ada yang salah di penerimaan, bukan ada yang salah di kata-kata itu. Oke. Silahkan bila ada yang mau ditanyakan. Jangan bilang ada yang tidur siang ya. Yang tidur siang nggak bisa ngomong ya. Silahkan ada yang mau ditanyain. Boleh untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic atau via chat. Oke, saya lanjutkan. Yang ketujuh adalah budaya memberi.
Silakan, ada yang izin bertanya, silakan, ada? Silakan, yang masih nggak ingat mau bertanya apa. Oke. Budaya memberi. Oke. Kalau budaya memberi teman-teman sudah tahu semua ya. Berarti hatinya pemurah. Jadi apapun yang ada di diri kita itu sesungguhnya nggak ada yang kita miliki. Nyawa pun itu bukan milik kita loh. Nyawa juga titipan. Jadi semua yang ada di diri kita ini titipan. Maka kalau masih ada yang bisa dibagi di diri kita ini, maka berbagilah. Sesuai dengan kadar yang kita punya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan ya? Jika masih ada luka batin tapi di sisi lain dia wajib menikah. Di sisi lain dia wajib menikah. Gimana nih ceritanya? Jangan-jangan keinginan menikahnya itu karena dia punya luka batin. Sebentar. Nah, kesadaran ingin menikah itu diikuti dengan kesadaran dirinya untuk segera bebas dari luka batin. Gitu ya. Jadi yang namanya luka kalau nggak diobatin ya tetap aja masalahnya luka. Bagaimana kalau menikahnya itu untuk memenuhi kebutuhan batinnya? Jadi jangan berharap dengan menikah terus luka batinnya itu selesai, enggak. Karena penyebab luka batin itu harus penyebabnya itu menentukan bagaimana cara mengobatinya. Kalau luka batinnya itu karena salah asuh misalnya, atau karena dia dulu direndahkan, dihina, misalnya orang tingking nih, karena dia direndahkan, dihina, terus dia luka batin, kemudian penerimaan terhadap dirinya itu harus selesai dulu. Jangan berharap luka batin saya akan selesai bila saya sudah menikah. Enggak, belum tentu. Jadi sadari dulu apa sih penyebab luka batin dan diceritakan dengan calon pasangan. Diceritakan dengan calon pasangan. Dampak dari luka batinku ini misalnya, aku berkata masih kasar, aku tidak mudah untuk percaya sama orang lain, itu diceritain sama pasangan. Karena itu luka batin itu tidak termasuk dalam bab aib. Tetapi luka batin itu termasuk dalam bab kekurangan. Gitu ya. Jadi kalau aib wajib disimpan. Tetapi kalau kekurangan, karena kita akan dipinang, kita harus ceritain kalau kekurangan. Nah, luka batin, dan kita sadari adanya luka batin itu, terus kita akan menikah, dan kita merasa kita ini wajib deh kayaknya menikah gitu kan, segera diceritakan dengan calon pasangan. Seperti itu. Next. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang hubungan segi lima. Apa nih hubungan segi lima? Oke. Jadi ada hubungan ditaklukkan, menaklukkan, mendukung, dan didukung. Udah paham ya teman-teman ya? Untuk yang belum paham, jadi di Stephen itu ada 5 mesin kecerdasan, ada otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Otak kanan itu ada intuiting dan feeling, otak kiri ada dan sensing, kemudian ada otak tengah itu insting. Saya tidak akan banyak menjelaskan di sini, tetapi di titik ini, untuk yang akan menikah dan sedang menjalani pernikahannya, hubungan segi lima ini harus segera dipahami. Karena dengan memahami hubungan segi lima ini, karena ini adalah genetik, maka mengenali pasangan juga harus memahami tentang bagaimana hubungan kita dengan pasangan. Contohnya Bu Putri ya dengan suami, Bu Putri feeling, suami thinking. Berarti Bu Putri menaklukkan suami. Artinya pasangan ditaklukkan menaklukkan, getaran cintanya itu selalu membara.
listrik cintanya itu selalu membara. Jadi mau segede apa, pasti banyak banget ini perbedaan di antara mereka. Nah, tetapi dengan adanya listrik cinta yang selalu membara, maka akan mudah untuk padam kembali, asal tujuan pernikahannya sama. Misalnya meraih ridho Allah, untuk saling menghebatkan, udah. Mau segede apa konflik di antara mereka, mereka akan mudah kembali kalibrasi lagi, atau kembali untuk stabil lagi. Nah, dengan mengetahui hubungan segi 5 ini menyebabkan mereka akan mudah untuk saling memahami. Next. Nah, ada score of love ya. Kalau A ini suami ya, A suami, B istri. Jadi yang akan menikah, pastikan dulu tuh kalian mengetahui tentang potensi genetik calon pasangan. Karena jangan menunda untuk mengenali secara genetik. Kalau sudah tahu ilmunya, terus menafikan hal itu dan tidak mau tahu tentang hal itu, maka yang terjadi adalah memahaminya itu bukan hal yang mudah. Ada orang berteman dekat selama 8 tahun pernikahan, selama 8 tahun sebelum menikah, kemudian akhirnya mereka menikah, di tahun keempat pernikahan mereka cerai. Karena pasangan suami istri ini hanya mengenal secara fisik, hanya mengenal secara permukaan, tetapi tidak mengenal hal yang mendalam. Sehingga yang terjadi di antara mereka adalah saling tuntut, kemudian menganggap pasangannya itu wajib membahagiakan dia, sedangkan kebahagiaan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Tidak bisa kita meletakkan kebahagiaan itu kepada pasangan. Nah, untuk yang pernah menikah, kemudian akan menikah kembali, maka yang perlu diperhatikan adalah ada orang lain di sekitar kita. Sudah ada anak, sudah ada pekerjaan kita, sudah ada memori, sudah ada kenangan, maka semua itu menjadi pertimbangan dalam hal siapa yang akan mendampingi selanjutnya. Jadi beda antara orang yang belum pernah menikah sama sekali dengan orang yang sudah menikah. Kalau orang yang belum pernah menikah sama sekali, pertimbangannya nggak banyak. Tetapi kalau orang yang pernah menikah, apalagi sudah punya anak, maka pertimbangannya itu harus lengkap. Tidak boleh cepat-cepat atas nama saya sudah wajib terkena hukum wajib menikah. Ya, tetapi kenapa Allah memberikan kesempatan dia 2 kali menjalani pernikahan, ya, atau peluang menjalani pernikahan 2 kali? Ambil hikmahnya. Mengapa seperti itu? Karena Allah ingin kita lebih mengetahui lagi atau lebih hebat lagi dari cara yang pertama. Itulah hikmahnya. Jadi tidak ada suatu kejadian tanpa hikmah. Kemudian kalau suami ditaklukkan istri, maka skor cintanya A terhadap B itu adalah 4. Jadi suami thinking itu sangat mencintai istrinya yang feeling. Ya, skor cintanya 4. 4 itu skor cinta tertinggi atau nilainya A gitu ya. Kemudian kalau A mendukung B, suami mendukung istri, maka besar cintanya suami kepada istrinya itu sama dengan 3. Kemudian kalau suami didukung, ya silahkan sholat asar. Kita di Bandung 5 menit lagi, nanti kita break asar. Ya. Kemudian kalau A didukung oleh B, suami didukung istri, maka besar cintanya suami itu sama dengan 2. Kemudian kalau suami menaklukkan istri, maka besarnya cinta suami ke istri atau istri ke suami gitu ya. Atau kalau istrinya menaklukkan B, maka menaklukkan suaminya, maka besar cintanya itu sama dengan 1.
Tapi kalau suami istri itu sama mesin kecerdasannya, maka spark of love-nya sama dengan 0. Nah, ini penting nih, sebelum menikah mesti tes Vivin dulu. Ya. Tapi kalau sudah terjadi mesin kecerdasannya sama, dan pernikahan itu sudah terjadi seperti apa? Maka yang terjadi adalah seperti berpartner saja dia. Lakukan hal-hal yang sama. Gitu kan, suka melakukan hal-hal yang sama. Maka dalam menjalani pernikahan yang sama-sama mesin kecerdasan, cari perbedaan. Karena suami itu adalah pakaian bagi istri, istri itu adalah pakaian bagi suami, yang namanya pakaian itu menutupin, saling menutupi. Maka supaya terjadi saling menutupi, cari perbedaannya. Perbedaan di mana? Cara laki-laki dan cara perempuan dalam berpikir itu berbeda. Gender. Ya, cari perbedaannya. Cara lelaki dan cara perempuan berpikir. Itu perbedaan. Kemudian perbedaan berikutnya misalnya kepada kebiasaan-kebiasaan atau kepada golongan darah boleh, tetapi tidak didominasi golongan darah ya. Jadi tetap mencari perbedaan. Jadi kalau suami istri itu bukan cari persamaan, tetapi cari perbedaan. Semakin besar perbedaan, semakin besar perbedaan, semakin kuat dia untuk tahu di titik mana dia akan menutupi pasangannya. Next. Penyakit penghalang kemajuan. Oke, kita selesaikan 2 slide lagi, terus kita ini ya, Teh Dewi ya. Break asar ya. Oke. Penyakit penghalang kemajuan, kalau sensing itu pelit. Ya. Jadi untuk mendapatkan rezeki itu yang menghalangi sensing mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya, yang menghalanginya adalah pelit. Yang kedua, kalau intuiting itu cuek atau tidak acuh terhadap lingkungannya dan terhadap dirinya. Kemudian kalau thinking itu otoriter. Kalau feeling itu egois. Kalau insting itu adalah troublemaker atau pembuat kekacauan. Next. Nah, ini kemudahannya nih. Kalau sensing menyenangkan dengan berbagi harta, berbagi kebahagiaan, berbagi hiburan gitu ya, berbagi peluang. Kemudian kalau thinking itu memperbaiki atau memberi jalan keluar kepada orang lain. Jadi bukan sibuk mengkritik ya. Kalau intuiting itu adalah menginisiasi. Kalau feeling itu menenteramkan orang atau menyamankan, sedangkan insting itu membahagiakan. Nah, ini jalan kemudahan untuk masing-masing mesin kecerdasan. Silahkan, Teh Dewi. Oke, kita break dulu ya Bunda ya. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita break, ada satu kalimat penutup dulu, yaitu semakin tinggi harapan, semakin tinggi tantangannya. So, sampai jumpa setelah asar ya teman-teman, boleh break dulu. Selamat menjalankan sholat asar. Breaknya berapa menit ya? Ya, kita break 15 menit ya. 15 menit.